Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minina rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya, kehendaknya serta taufiknya, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menggapai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bisa sampai di tempat ini dengan tujuan menuntut ilmu, itu sudah hal yang sangat luar biasa. Ya, hidayah nggak akan pernah diperoleh kecuali dengan cara itu. Artinya, seseorang mulai memperoleh hidayah dengan mulai mencari tahu. Ya, kalau kita lihat mu'alaf yang terjadi, mustahil mereka memperoleh hidayah bisa masuk Islam tanpa ada yaitu pokok pembahasan mencari tahu kebenaran. Ya, nggak pernah datang hidayah itu dengan sendirinya kemudian tanpa sebab. Ya. Karena Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah dirinya sendiri dulu. Makanya ada proses yang disebut mencari tahu. Penyebabnya macam-macam, dari mulai ada yang benci, ada yang karena kemudian mereka melihat agama sebelumnya dalam posisi mereka melihat permasalahan-permasalahan, munculnya keraguan dan lain sebagainya. Bagi orang muslim sendiri, ya, Allah ngasih kita sebuah jalan untuk jadi muslim yang bisa istiqomah. Jalan apa? Melalui yaitu kita suruh minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat, ya, 5 kali sehari itu pun yang wajib. Ya. 17 rakaat itu pun yang wajib, belum yang sunnah. Dengan kata-kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjukmu jalan yang lurus. Berikanlah kepada kami petunjukmu jalan yang lurus. Bahkan kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan tentang ayat ini. Ya, Syekh Abdurrahman mengatakan doa dalam ayat ini termasuk doa yang paling menyeluruh dan bermanfaat bagi manusia. Artinya apa? Ketika kita minta kebaikan, berawal dari Allah nunjukin kita doa ini. Jadi kalau kita mau bilang kebaikan dalam seluruh hidup kita, ini totalitas nih doanya. Kalau mau kita bilang, karena kalau kita bicara mu'alaf, banyak tanpa terasa, ya, kita lebih parah daripada mu'alaf itu sendiri. Banyak orang Islam yang tidak mencerminkan keislamannya. Ya, banyak orang Islam yang butuh diislamkan lagi. Banyak orang Islam yang menjauhi agamanya sendiri di saat orang lain mencari kebenaran itu. Kebayang nggak? Maka Allah katakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh minta sama Allah petunjuk itu. Kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan lagi, oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk berdoa kepadanya dengan doa ini di setiap rakaat salatnya, karena kebutuhannya yang sangat besar terhadap hal itu, yaitu hidayah. Ya. Bahkan subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam doanya ketika doa pada waktu kunut, apa doanya? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk masuk ke dalam orang-orang yang Engkau berikan petunjuk di dalamnya. Jadi ada kelompok yang orang-orang yang Allah berikan petunjuk, kita berharap untuk masuk ke dalam orang-orang itu. Kenapa? Kalau kita masuk ke dalam orang-orang yang diberikan petunjuk, maka Allah akan terus-menerus dalam hidup kita diberikan petunjuk sampai akhir hayat kita. Kebayang?
Kemudian juga Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasulullah berdoa apa? Ya Allah, aku meminta kepadamu pertama kali petunjuk. Kemudian kedua, ketakwaan. Yang ketiga apa? Wal ifah. Ifah ini adalah menjaga diri dari keburukan. Afaf. Wal ghina, yaitu kaya hati. Tapi berawal dari apa? Sebelum kita bicara takwa, menjaga diri dari keburukan, sebelum kita bicara kaya hati, petunjuk dulu. Subhanallah. Dan kita kalau bilang yang disebut dengan hidayah itu ada dua jenis. Ya, ada yang disebut hidayatul taufik, ada yang disebut dengan hidayatul irsyad. Yang dilakukan manusia sama manusia itu disebut hidayatul irsyad. Yang namanya nasihat. Ya kan? Wa tawasau bil haq. Ini hidayatul irsyad. Jadi kita ngasih tahu orang, jangan kamu berbuat ini, lakukan ini. Itu disebut hidayatul irsyad. Kemudian ada hidayatul taufik. Ya, yaitu perubahan orang baik jadi orang buruk jadi baik. Itu yang disebut hidayah taufik. Dan ini enggak bakal terjadi kecuali dari Allah. Jelas sampai di sini? Sebelum kita bicara penyebab orang-orang dapat hidayah, kita bicara dulu tentang bagaimana hidayah bisa terjadi. Kisahnya. Saya ingin mengangkat kisah ya, dalam kehidupan dari kisah di zaman sahabat, kemudian kita tarik kisah yang di zaman sekarang. Jadi ada dua kisah mu'alaf yang sangat menarik. Ya. Orang kalau bilang, loh Ustaz, itu kan sahabat. Oke, nanti kita akan tarik zaman sekarang bagaimana hidayah itu bisa terjadi. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Kisah yang pertama, kita akan bicara tentang kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Sampai disebut apa? Followersnya Rasulullah yang sejati. Followers itu apa? Pengikut. Jadi ngikut nyari. Perjalanan Salman untuk dapat hidayah itu panjang. Dan benar-benar semuanya mencari benar-benar hidayah yang sebenarnya. Dengan perjalanan bertahun-tahun, Anda bisa bayangin. Ya, sebagaimana kemudian perjalanannya Nabi Ibrahim mencari hidayah juga. Cari ini nggak sesuai, masuk ke sini nggak sesuai, cari yang terbaik, yang benar, cari yang benar-benar, masya Allah. Kalau kita lihat di sini, Islam itu benar-benar sesuai fitrah. Justru ya orang kalau bilang kamu ngikutin Islam terus kolot justru orang yang keluar dari agama Islam mereka yang kemudian keluar dari fitrahnya. Ya, kita lihat bagaimana kemudian Salman Al-Farisi. Ya, ini disampaikan disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, di dalam Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwasanya hadis ini hadis hasan. Ya, dari Abdullah ibn Abbas, kemudian dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ya, dia mengatakan apa? Salman Al-Farisi menceritakan kepadaku sendiri kisahnya dia, bagaimana dia bisa menggapai hidayah itu. Berawal dari apa? Dia mengatakan aku seorang laki-laki Persia, makanya disebut dengan apa? Al-Farisi, dari kata Furs, artinya Persia. Ya, dia asli Persia. Ya. Kemudian apa? Dia dari daerah yang disebut Isfahan, ya, Asfahan atau Isfahan. Ya, daerah mana? Di Persia zaman dulu. Ya, disebut di sebuah desa namanya Desa Jai. Ya. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat yang punya pekerjaan bertani, bahkan petani yang sukses. Ya, lahannya besar, masya Allah, dia orang terkemuka. Kemudian Salman Al-Farisi sendiri adalah anak yang paling disayang. Ya, dari semua makhluk Allah ini paling disayang sama ayahnya. Antum bisa kebayang anak kesayangan gimana? Ya, saking sayangnya sampai-sampai apa? Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Ya, untuk jaga, namanya orang-orang Persia kebanyakan agamanya apa? Majusi, nyembah api. Ya, makanya disuruh jaga api. Bayangin, mereka nyembah api tapi Tuhannya dijagain. Harusnya Tuhan jaga hambanya. Ini enggak, hambanya jaga Tuhannya. Subhanallah. Ini kalau agama tidak sesuai dengan fitrah, maka kemudian ini yang terjadi. Akhirnya kemudian sampai dikatakan aku seperti budak.
pada waktu itu. Paling disayang, tapi dia ngerasa kayak di penjara, kayak budak. Ya, karena harus jaga, nggak boleh mati 24 jam, itu bisa bayangin. Ya. Sampai-sampai Salman Al-Farisi pun tidak boleh keluar dari rumahnya. Ya. Dikatakan aku dilahirkan kemudian membaktikan diri di lingkungan Majusi, penyembah api. Sehingga aku menjadi penjaga api yang bertanggung jawab. Apinya nggak boleh mati sama sekali. Dan ayahku memilih tanah yang luas, ya, memiliki itu. Kemudian apa? Dia sibuk bangun di sini. Ya, karena apa? Tokoh masyarakat nih. Kemudian pada suatu hari, ya, Salman Al-Farisi, ya, diminta sama ayahnya. Saking ayahnya sibuk untuk urusan bangunan, maka tanah tadi, pertaniannya tadi kan nggak sempat diurusin. Akhirnya terpaksa nggak pernah keluar rumah nih. Anda bisa bayangin, istilahnya anak rumahan. Apa-apa di rumah, pokoknya dikasih macam-macam, penting di rumah nggak boleh keluar. Dia nggak tahu dunia luar. Ya, maka kemudian saking sibuknya sama bangun tadi, sampai kemudian sama Farisi dikatakan padanya, wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Coba engkau pergi ke sana. Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, ya, tentang pertaniannya tadi. Maka aku keluar menuju tanah ayahku. Ini pertama kali keluar dia. Ketika keluar menuju tanah ayahnya, dalam perjalanan aku melewati salah satu gereja Nasrani. Ya. Kemudian aku mendengar suara mereka sedang ibadah. Ya, dari mulai tahu sendiri kan Nasrani gimana ibadahnya. Kita bisa tahu bayangannya. Tatkala aku melewati gereja mereka, aku mendengar suara mereka sedang sholat. Maka aku masuk ke dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Begitu masuk, maka dia mengatakan apa? Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan ibadah mereka. Sampai-sampai aku ingin mengetahui beribadah mereka. Sampai dia mengatakan apa dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang aku anut selama ini. Melihat Nasrani kaget. Lain nih. Ini ibadah yang serius nih. Ya, nggak ada istilahnya jaga Tuhannya, nggak pakai. Kemudian apa? Sampai-sampai Salman Al-Farisi berada di situ sampai matahari terbenam. Padahal dia punya tugas apa? Tugas ke pertanian. Ya, ke tempat tanah ayahnya. Tapi saking asiknya, coba bagaimana kemudian seseorang kepingin mencari kebenaran. Dia melihat ada sebuah celah kebenaran di depan matanya pun, kemudian dia berusaha di situ. Berusaha kemudian cari tahu. Nah ini, ya, karena nggak mungkin orang dapat hidayah kalau nggak kemudian punya sifat apa? Cari tahu. Ya, subhanallah, setelah itu akhirnya dia pun bertanya sama orang-orang di situ. Dia mengatakan, dari mana asal usul agama ini? Mereka menjawab dari Syam. Maka kemudian aku pulang ke rumah ayahku. Kira-kira apa yang terjadi? Sampai terbenam matahari. Apa yang terjadi kira-kira? Bapaknya nyariin, benar? Karena pemuka masyarakat pasti ngutus orang. Akhirnya ayahnya mengutus seseorang, sampai kemudian di rumah bapaknya bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Kemudian dia mengatakan apa? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan? Dia mengatakan, ayah, aku tadi lewat suatu kaum yang sedang beribadah di dalam gereja. Ketika aku melihat ajarannya, aku kagum sama mereka. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai terbenam matahari. Ngomong jujur nih anak, dengan polosnya. Apa jawaban ayahnya? Ayahnya mengatakan, wahai anakku, ya, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam agama mereka. Ya, kemudian aku bantah lagi, wahai ayahku, demi Allah sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus daripada agama kita sendiri. Dibantah. Akhirnya karena ayahnya kepentok, apa yang terjadi? Ini anak ditali, dirantai, ya, kakinya dirantai, tangannya dirantai, dimasukin di dalam rumah, tidak boleh keluar. Wah, ayahnya mikir, keluar sekali sudah gini, kalau balik-balik gimana nih? Ya, subhanallah. Akhirnya setelah itu, ya,
Lihat, ketika dia kepingin tahu, maka orang yang tadi didatengin tentunya punya respon balik baik, ya kan? Akhirnya apa? Sampai kemudian datang segerombolan orang Nasrani diutus untuk menemuiku. Dia dalam posisi dirantai nih. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syam, karena asal agamanya dari mana? Dari Syam. Dia mau nyari dari sumbernya langsung. Dari Syam, terdiri dari beberapa orang pedagang Nasrani, maka supaya aku beritahu kepadaku. Kenapa? Aku juga minta agar mereka para pedagang itu ketika telah selesai urusannya dan akan kembali, maka memberiku izin bisa menemui mereka. Mau ngapain? Hah? Ngapain kira-kira? Ngikut. Kebayang, seorang pemuda, ya, yang belum berumur, ya, belum kemudian sampai dewasa banget, sampai ya, seorang pemuda, masih anak-anak, masih muda, ya, rela untuk ninggalin orang tuanya demi mencari hidayah. Kira-kira kalau Allah nggak nunjukin tuh hatinya kuat, bisa nggak? Subhanallah, ini stepnya, paham ya? Berawal dari cari tahu, kemudian Allah kuatkan jalannya menuju kepada kebenaran. Sampai rela anak yang nggak pernah keluar rumah bisa berani keluar untuk kemudian apa? Lepas dari orang tua yang selama ini menghidupinya. Nggak gampang. Hah? Biasanya anak rumahan harus diajarin dulu. Ini kalau nggak pakai hidayah, mustahil nih punya kekuatan hati sekuat ini. Paham di sini ya? Artinya apa? Orang yang mencari hidayah tidak bakal terbengkalai hidupnya. Berarti apa? Proses dia mencarinya di bawah naungan Allah. Subhanallah. Setelah itu akhirnya ketika para pedagang hendak pergi ke negeri Syam tadi, maka memberitahu dia, kemudian rantainya yang di kakinya itu tadi aku lepaskan. Lantas aku pergi sehingga aku tiba di negeri Syam. Bayangin, dari Persia ke Syam. Ya, seorang anak yang masih muda mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan yang disebut dengan agama sejati. Jelas sih. Sampai di Syam, apa yang dilakukan? Dia cari apa? Cari guru yang terbaik. Betul? Habis cari sumbernya, cari guru yang terbaik. Maka kemudian Salman Al-Farisi bertanya kepada seorang, siapakah orang yang ahli agama di sini? Ya. Tadi cari asalnya agamanya, sekarang cari orang yang terbaik yang paham benar. Gak tanggung-tanggung, gak ada hijrah setengah-setengah, gak ada. Hijrah sekalian. Ya. Kemudian akhirnya mereka menjawab, salah satu pendeta yang tinggal di gereja itu. Dia mengatakan aku. Maka kemudian Salman mengatakan apa? Aku sangat mencintai agama ini. Dan aku tinggal bersamamu, aku akan membantu di gerejamu. Aku akan dapat belajar denganmu dan ibadah bersamamu. Jadi total hidupnya diabdikan buat dirinya demi petunjuk. Akhirnya pendeta itu menjawab, silahkan. Maka aku pun tinggal bersamanya. Ternyata pendeta ini bukan orang baik, kata dia. Kenapa? Dia menyuruh menganjurkan umatnya bersedekah, namun sedekahnya ditimbun. Ditimbun buat siapa? Buat dirinya sendiri. Bagi jemaatnya, dia mengira apa? Oh, sedekahnya bakal dibagiin. Namanya sedekah kan? Ya. Orang yang ngumpulin kemudian memberikan kepada yang berhak. Tapi enggak ditimbun. Ditimbun sampai 7 peti emas sama perak. Antum bayangin. Saking banyaknya tuh. Dapat timbun, belum yang dipakai. Sampai akhirnya kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasrani pun di saat itu berkumpul untuk mengebumikannya. Kemudian di depan halayak mengatakan, sebenarnya, kata Salman Al-Farisi, pendeta ini adalah orang yang sangat buruk perangainya. Kemudian orang tanya, kenapa kamu kok bisa mengatakan itu? Dia mengatakan, sesungguhnya sedekah yang kalian serahkan kepada dirinya selama ini ditimbun untuk dirinya sendiri. Dari mana? Kamu bisa menunjukkan buktinya? Kata Salman Al-Farisi, aku tunjukkan buktinya. Maka kemudian dia pergi ke tempat pendeta itu menimbunnya, kemudian dikeluarkan 7 peti emas dan perak. Akhirnya apa kata orang ini? Ketika orang-orang ini mengatakan,
Demi Allah, selama ini kami tidak akan pernah menguburnya. Kemudian mereka nggak jadi ngubur, kemudian pendetanya disalib dan dilempari pakai batu. Karena saking jengkelnya. Akhirnya subhanallah, kemudian ada orang lain yang menggantikannya. Dan orang itu, kata Salman, aku tidak pernah melihat seorang yang tidak mengerjakan salat 5 waktu, yang bukan muslim maksudnya, yang lebih bagus dari dirinya. Taatnya luar biasa. Kemudian dia sangat zuhud, dia mencintai akhirat, dan dia selalu beribadah siang dan malam. Ibadah menurut Nasrani. Akhirnya apa? Salman melihat sosoknya yang kayak gitu, oh ini baru nih orang yang baik. Maka kemudian apa? Dia sangat cinta sama orang ini. Tapi subhanallah, kita tahu sendiri, ya. Zaman dulu seseorang yang diangkat pendeta umurnya tua-tua. Ya kan? Karena kemudian pembelajarannya, ilmunya yang kemudian mumpuni, kemudian mereka diangkat. Ketika kemudian diangkat, maka kemudian apa yang terjadi? Salmannya masih muda. Maka yang menemui ajalnya. Ketika menemui ajalnya, kemudian Salman bertanya, selama ini aku hidup bersamamu, selama ini aku mencintaimu, maka kepada siapakah engkau mewasiatkanku untuk pergi kepadanya? Ya, cari guru yang terbaik lagi. Kata orang itu apa? Wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan sepertiku, kecuali ada seseorang di daerah namanya Mosul. Mosul itu daerah di Irak. Ya, maka yakni namanya Fulan, pergilah kepadanya. Ya, temuilah dia di sana. Akhirnya kemudian ketika orang ini sudah meninggal, dikubur, kemudian akhirnya dia pergi ke Mosul tadi. Sesampai di Mosul ditemui Fulan, engkau Fulan? Iya, aku dari Fulan. Ya, bahwa sesungguhnya aku mengabdi kepadanya dan aku sungguh menemuimu karena wasiatnya dia. Kemudian orang tadi yang ketemui mengatakan, silahkan tinggal bersamaku. Ya, kemudian aku pun hidup bersamanya ketika kematian menjelang. Ini menunjukkan umurnya nggak mudah ditemui. Ya, akhirnya aku bertanya, wahai Fulan, aku datang kepadamu karena wasiat Fulan. Maka kepada siapakah engkau wasiatkan aku untuk menemui seseorang? Akhirnya kemudian apa? Kemudian seseorang tadi mengatakan, tidak ada seseorang pun sepengetahuanku seperti aku, kecuali ada orang di daerah Nashibin, di kota yang disebut Aljazair. Namanya Fulan, temui dia. Salman tidak menyebutkan nama jelasnya. Ya, kemudian setelah itu aku bertemu dengannya, menceritakan sebagaimana yang aku ceritakan, sudah dua gurunya lewat sudah. Ya, aku dari Fulan dikasih tahu untuk ke Fulan, kemudian dikasih tahu untuk pergi kepadamu. Kemudian orang tadi mengatakan apa? Silahkan tinggal bersamaku. Kemudian aku tinggal bersama seorang yang sangat baik, kata Salman. Jadi subhanallah, yang dinasihati ini orangnya baik-baik semua. Ya. Kemudian namun kematian hampir menjemput ajalnya. Akhirnya apa? Di ambang kematiannya aku bertanya lagi, wahai Fulan, ketika si Fulan mewasiatkan kepadaku untuk menemuimu, maka kepada siapa aku menemui seseorang yang sepertimu? Akhirnya apa? Orang itu mengatakan, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu mendatanginya, kecuali seseorang di daerah Amuria, yaitu di kota di Romawi. Ya, antum coba kita bayangkan, ini bertahun-tahun nggak ini kira-kira? Hah? Bukan sebulan 2 bulan ini, bertahun-tahun nih kisahnya, panjang. Akhirnya subhanallah, ketemulah dia seseorang yang disebutkan di kota Amuria tadi. Aku menceritakan pelihara keadaanku kepadanya. Dia mengatakan, silahkan tinggal bersama aku. Kemudian di tempat orang itu aku tinggal sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Jadi subhanallah, dia sambil ngikuti orang itu sambil ngembala sapi sama kambing sampai beranak. Sapi kambing beranak bisa sebentar. Lah,
Jelas ya prosesnya. Subhanallah. Setelah itu kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Maksudnya apa? Ajalnya mau dekat. Kemudian dia bertanya lagi seperti yang pertanyaan sebelum-sebelumnya. Wahai fulan, aku datang kepadamu karena si fulan. Maka nasihatkanlah aku untuk menemui seseorang yang sepertimu. Akhirnya orang itu mengatakan, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktunya muncul seorang nabi. Diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar, diusir dari suatu tempat di Jazirah Arab. Subhanallah. Jadi artinya ya, Rasulullah itu sudah termaktub di kitab-kitab sebelumnya tentang bahwa bakal dikeluarkan sama kaumnya. Kebayang nggak? Sampai orang ini tahu, karena belum pernah ketemu lagi. Dia pasti baca kitab Injilnya, mempelajari juga kitab Taurat yang makanya disebut dengan Ahlul Kitab. Kemudian setelah itu apa? Kemudian daerahnya, ya, maka dia akan berhijrah di daerah di antara dua perbukitan. Makanya Rasulullah nyebutin nih tanda-tanda batasan tanah haram Mekah di Madinah adalah Gunung Ir sama Gunung Thaur. Makanya disebut apa? Gunungnya gede-gede di antara dua perbukitan. Itu batasan tanah haramnya. Kemudian apa? Di antara dua perbukitan itu tumbuh pohon kurma-kurma. Banyak gak? Madinah kurmanya Masya Allah. Ya, ciri-cirinya itu. Bahkan ini ciri-ciri yang kemudian dicari sama orang-orang apa? Orang-orang Bani Nadir, Qainuqa sama Quraidah. 3 suku Yahudi yang nyari tempat itu untuk kemudian supaya berharap muncul Nabi terakhir daerah itu dari keturunan mereka. Persis dengan diceritakan ini ciri-cirinya. Kemudian apa? Pada orang itu ada tanda-tanda kenabian yang tidak dapat disembunyikan. Yang pertama, dia mau makan hadiah tetapi tidak mau makan sedekah. Kemudian di antara kedua bahunya ada tanda cincin kenabian. Jika engkau bisa menuju ke daerah itu, maka berangkatlah ke sana. Akhirnya apa? Tidak berapa lama orang ini meninggal. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, aku masih tinggal di daerah Amuria sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kemudian sampai pada suatu hari, kata Salman, lewat di hadapanku segerombolan kaum dari Bani Kalb. Ya, mereka adalah pedagang. Oh, ini pedagang Arab nih. Wah. Akhirnya apa? Aku berkata kepada pedagang itu, bisakah kalian membawa aku ke Jazirah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku yang tadi dipiara susah-susah, rela buat dijual demi buat dapat hidayah. Habis berliku-liku dari negara sini sampai sini, dari sini sampai sini, kemudian akhirnya sampailah ke tujuan yang ujung. Ya, maka kemudian mereka pun menyetujuinya. Maka mereka membawaku. Namun ketika tiba di Wadil Qura, masuk ke daerah Jazirah Arab, ternyata apa? Mereka mendolimiku dengan menjual diriku kepada orang Yahudi. Bayangin, sudah sapi kambingnya dijual, dikasihin sama orang itu, dia masih dijual lagi sama orang. Berarti apa? Jalannya terjal enggak? Bukan terjal lagi, batu gede-gede. Pertanyaannya, apakah kemudian Salman Al-Farisi berputus asa? Enggak. Antum coba pikirkan. Ada enggak orang yang pindah agama kemudian diterima sama keluarganya di awal? Oh, enggak apa-apa, silahkan. Ada? Jarang. Yang ada apa? Kata keluarganya, kamu bukan anak saya lagi. Kata keluarganya, keluar kamu dari rumah ini. Kata keluarganya, apakah kamu mengkhianati agama nenek moyang kita? Lihat yang terjadi. Ya, bahkan Salman Al-Farisi dijual jadi budak. Sapi kambingnya yang dirawat beranak pinak dikasihin, masih dijual lagi. Kalau Allah nggak ngasih hatinya,
petunjuk, nggak akan pernah seseorang bisa. Ya, nanti kita akan bahas detailnya. Akhirnya kemudian ini ada hikmahnya luar biasa. Kini aku tinggal di tempat orang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap mudah-mudahan ini daerah sebagaimana yang disebutkan sama si fulan. Ya, nggak putus asa. Dia ngelihat sisi baiknya. Kalau kita kadang-kadang kena musibah jebret diem, percuma. Nggak bakal bangkit kita. Karena Allah nggak bakal memberikan musibah kalau nggak ada hikmahnya. Salman selalu melihat dari sisi baiknya. Ini orang kalau sudah dapat hidayah, kacamatanya lain loh, lihat masalah. Subhanallah. Ya. Kemudian akhirnya apa? Kemudian aku tidak biasa hidup bebas. Ya. Karena jadi budak. Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, tiba-tiba keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraidah. Ya, orang yang tinggal di Madinah tadi awal-awal. Karena ada 3 suku. Ya, Qainuqa, Quraidah, ya, Bani Nadir. Ini salah satunya Quraidah. Kemudian akhirnya ia membeliku darinya. Subhanallah. Akhirnya tuh hikmahnya coba. Habis susah, Allah kasih 2 solusi. Dibawa ke Madinah plus bakal ketemu. Double enggak? Fa'in nama'al usri yusra. Setiap satu kesusahan Allah berikan bersamamu 2 kemudahan. Ini solusinya nih. Coba kalau kemudian enggak ini, bakal tahu enggak? Belum tentu. Enggak bakal mudah. Ya kan? Dibawa tuh ke sana. Setelah dibawa, nanti pertemuannya luar biasa. Kemudian membawaku ke Madinah. Begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan fulan. Sekarang aku tinggal di Madinah. Senang nih Salman. Oh, enggak apa-apa jadi budak. Yang penting apa? Habis ini ketemu sama Rasul. Makanya subhanallah, Abdurrahman ibn Auf mengatakan apa? Ya, kami dulu ya diuji kesusahan-kesusahan bersama Rasulullah, fasobarna, kami bisa bersabar. Ketika Rasulullah meninggal, kami diuji dengan kesenangan-kesenangan, falam nasbir, nggak bisa sabar. Kenapa? Mereka hidup ya bersama Rasulullah, Allah kasih penguat terus, susah padahal sabar. Orang belum ketemu Rasulullah, mau ketemu Rasulullah, jadi budak bisa sabar. Ini saking indahnya hidayah nih. Akhirnya Allah mengutus seorang Rasulnya. Dia telah tinggal di Mekah beberapa lama, kemudian aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku menjadi seorang budak. Kemudian Rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pohon kurma, sedangkan majikanku posisinya apa? Di bawah. Maka aku bekerja di pohon itu, di kebun itu, sementara majikanku duduk, tiba-tiba salah seorang keponakannya datang menghampiri. Kemudian berkata, fulan, celaka Bani Qailah. Bani Qailah yang disebut apa? Suku asli Madinah, Aus dan Khazraj. Mereka kumpulan disebut dengan apa? Bani Qailah. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba, menyambut datangnya seseorang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu Nabi. Padahal antum tahu, yang berdakwah pertama kali sama orang-orang Aus dan Khazraj akan datang seorang Nabi, orang Yahudi sendiri, 3 suku ini. Tapi karena begitu lahir bukan dari suku mereka, kemudian tuh berita dirubah. Mengatakan apa? Oh, berita tentang Nabi itu bohong kata mereka. Tapi kata mereka, kami sudah percaya dan kami bakal nunggu senjata makan tuan. Makanya Rasulullah bakal diusir, ada satu kota siap menerima, kebayang nggak? Ya, ada hikmah di situ. Subhanallah. Dan yang berdakwah siapa? Yahudi sendiri. Dan yang lihat pertama kali Rasulullah datang ke Madinah siapa? Orang Yahudi sendiri, lagi manjat kurma. Subhanallah. Akhirnya apa? Tatkala aku mendengar pembicaraan itu, aku pun gemetar, kata dia. Lihat, seseorang yang dapat hidayahnya semakin dekat, dia pun hatinya getar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Terjadi nih. Hidayah sedikit lagi, hatinya getar langsung. Sampai apa? Sampai aku khawatir menimpa majikanku.
Kenapa? Karena saking getarnya badannya. Kemudian apa? Aku turun dari pohon itu, cepat-cepat menemui ponakan majikanku tadi. Aku bertanya, apa yang engkau katakan? Apa yang tadi engkau katakan? Majikanku sangat marah. Dia memukulku dengan keras, kemudian mengatakan, apa urusanmu? Nanya hal ini. Lanjutkan ke pekerjaanmu. Kenapa? Karena majikannya emosi. Kenapa kok Rasulullah muncul beneran? Ya, lihat orang kalau sudah dibutakan sama yang namanya ego, kebenaran depan matanya pun nggak peduli. Kenapa? Karena egonya yang menguasai dirinya. Ini makanya disebut apa? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan yang lainnya, dan itu pasti. Ini yang terjadi sama orang-orang Yahudi. Kemudian akhirnya aku menjawab tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Padahal kata Salman Al-Farisi dalam hatinya apa? Padahal sebenarnya aku telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi. Akhirnya pada sore hari aku mengambil sejumlah bekal. Apa bekalnya? Kurma. Kemudian aku menuju Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Lalu aku menemui beliau, aku berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya kabar engkau adalah seorang yang baik, soleh. Dia nggak nyebutin Nabi. Ya. Kenapa? Engkau memiliki beberapa orang yang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawakan sedikit sedekah, dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku daripada orang lain. Apa tujuannya ngasih? Buat apa? Ngetes. Ini bener enggak? Karena ciri-cirinya enggak mau makan sedekah. Subhanallah. Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Bahasanya santun nih. Kalian dari jauh, ya kan? Engkau orang baik, sahabat-sahabatmu orang asing, ya kan? Aku mau ngasih nih, ini sedekah nih. Ya, maka ketika diberikan, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, silahkan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedikit pun sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, ini satu tanda kenabian. Dapat satu, Bu. Balik lagi. Kemudian aku pun pulang. Kemudian mengumpulkan sesuatu lagi. Ya. Pada suatu hari aku mendatangi beliau berkata, aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah. Sedangkan ini merupakan hadiah sebagai kehormatanku kepadamu. Subhanallah. Kepada engkau. Maka kemudian apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah SAW memakan sebagian hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabatnya untuk makan sebagian yang lainnya. Mereka pun makan hadiahku. Aku berkata dalam hatiku, ini tanda kenabian yang kedua. Tinggal apa? Punggungnya. Akhirnya selanjutnya aku menemui beliau saat beliau berada di kuburan Baqi. Ya, ini sudah pindah kemana? Masjid Nabawi. Berarti kan beberapa hari itu. Karena dari Kuba beberapa hari kemudian baru ke Masjid Nabawi. Kemudian beliau berada di kuburan Baqi. Karena di kuburan Baqi ada seorang sahabat pertama kali yang dikubur. Namanya Utsman ibn Mat'un. Ya. Baqi'ul Gharqad. Ya. Kemudian beliau mengantarkan jenazah salah seorang sahabatnya. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabatnya. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggungnya. Adakah aku melihat cincin yang disebut si fulan tadi? Dilihatin. Kemudian pada saat itu Rasulullah melihatku sedang memperhatikan beliau. Beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tanda kenabian. Kerasa Rasulullah. Apa yang terjadi? Kemudian beliau melepaskan selendang dari punggungnya dan aku berhasil melihat tanda kenabian. Dan aku yakin beliau adalah seorang nabi. Maka aku terlungkup di hadapannya dan memeluk seraya menangis. Lihat. Ketika orang dapat hidayahnya mereka dapatkan, mereka pun menangis. Berapa banyak orang-orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Air matanya keluar.
Kata mereka apa? Saya nggak pernah ngerasain ketenangan setelah ini. Ini orang non muslim masuk Islam, mereka ngerasain ketenangan, kebenaran yang mereka nggak pernah rasain di agama lain. Kita yang kemudian pemeluk Islam itu sendiri kadang-kadang ngelihat agama kita sebagai beban hidup dan ngerasa seakan-akan sebagai penggugur kewajiban ibadah-ibadah kita. Kebayang nggak? Kadang-kadang kita ngerasain ketika ngelihat cerita ini, ironis yang sangat luar biasa hidup kita. Hidup yang kemudian kadang-kadang kita menjauhkan diri kita dari kebaikan itu sendiri. Gak terasa. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, geserlah kemari. Maka aku pun bergeser dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu, wahai Ibnu Abbas. Diceritakan. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah SAW ketika mendengar cerita perjalanan hidupku. Kenapa? Karena sampai orang Nasrani ngasih tahu. Mereka takjub bagaimana followersnya Rasulullah menceritakan dia mencari hidayah dari daerahnya, lari ke Syam, kemudian lari ke Irak, kemudian lari ke Romawi, lari ke Aljazair, kemudian Romawi, sampai berakhir kepada Jazirah Arab. Coba keliling kayak gini demi mencari hidayah. Bertahun-tahun hidupnya dihabiskan buat itu. Subhanallah, Salman pun sibuk bekerja sebagai budak. Dan perbudakan inilah yang menyebabkan Salman terhalang dari mengikuti perang Badar sama Uhud. Perang-perang yang besar, nggak bisa. Karena seseorang budak terkait dengan perjanjian sama majikannya. Makanya bagi budak kebahagiaan yang paling besar apa? Dibebasin. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu untuk membebaskanmu, wahai Salman. Maka majikanku membebaskanku dengan syarat 300 pohon kurma harus aku tanam untuk mereka dan 40 uqiyah emas. Itu bisa bayangin 300 pohon kurma gak boleh mati. Bayang gak? Tapi Allah maha segalanya ya ikhwah. Akhirnya apa? Kemudian diceritakan sama Rasulullah, maka Rasulullah mengumpulkan sahabatnya dan bersabda, berilah bantuan kepada saudara kalian ini. Maka mereka pun membantuku dengan tunas kurma. Ada yang ngasih 30, ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 15, ada yang ngasih 10 kata Salman. Sampai akhirnya terkumpul 300 tunas. Kemudian setelah terkumpul Rasulullah mengatakan kepadaku, berangkatlah wahai Salman dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai datanglah kemari, kemudian aku akan meletakkan tanganku. Aku akan meletakkannya di tanganku. Kemudian subhanallah, aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabatnya. Lihat kebersamaan. Sekarang apa? Sekarang menuai hasil kemudahan. Nih, sahabatnya bantuin nih. Gimana gak seneng tuh orang? 300 ditanam semuanya. Setelah selesai, maka kemudian Salman pun menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami tadi. Kami dekatkan pohon tunas kurma itu kepada beliau, lalu Rasulullah meletakkan tangannya. Wallahi, demi jiwa Salman yang berada di tangannya, kata Salman, tidak ada sebatang pun yang mati. Habis Rasulullah pegang. Ya, berarti apa? Kemudahan. Nggak berhenti sampai di situ. Tinggal apa? 40 uqiyah. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memberikan kepada Salman emas sebesar telur ayam, hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi. Kemudian aku dipanggil beliau, lalu beliau bersabda, ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tebusanmu wahai Salman. Kata Salman Al-Farisi mengatakan apa? Kemudian akhirnya apa? Akhirnya diambil. Ambil saja. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan kepadanya.
Kemudian aku menimbang emas itu. Kata dia apa? Wallahi, demi Salman yang berada demi jiwa Salman yang berada di tangannya, dia mengatakan apa? Berat emas itu tepat 40 uqiyah. Padahal Rasulullah cuma ngasih tok. Persis. Akhirnya dikasih ke majikannya. Akhirnya bebas. Lihat prosesnya indah nggak? Berakhir rasa manis. Kadang-kadang kita ngelihat hasil seseorang, tapi kita nggak pernah ngelihat jalan usahanya. Usahanya gini, kalau Allah nggak nguatin hatinya, mustahil dia bisa bertahan sepanjang itu. Tahun, nggak bulan, bertahun-tahun. Subhanallah, apa yang terjadi? Setelah itu aku turut bersama Rasulullah dalam perang Khandaq. Dan antum tahu apa yang terjadi? Seseorang yang ngasih ide untuk nggali parit adalah Salman Al-Farisi. Ikut perang dan ngasih ide brilian di perang itu. Bukan sekedar ikut, tapi membawa sumbangsih yang gede sekali ikut perang. Kebayang manisnya hidayah. Ini proses, kalau kita lihat betapa panjangnya, tapi betapa kuatnya. Mustahil kekuatan itu datang dari dirinya kalau enggak Allah yang nolong. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kalau bicara Ustadz zaman dulu itu kan sahabat. Oke, kita bicara sekarang nih. Nih zaman milenial yang disebut zaman sekarang, zaman now nih. Ya. Ada contohnya. Seseorang yang disebut dulu namanya Bangki Lal. Ya, namanya Bangki Lal. Gak pernah tahu nih. Ya. Ini nama dia adalah seorang Hindu. Berasal dari pusatnya Hindu di mana? India, tuh sepakat kan? Berasal dari India. Seseorang ini lahir tahun 1943. Berarti ini orang hidup zaman sekarang enggak? 1943 ya, akhi. Hah? Zaman sekarang. Hah? Kita enggak bisa zaman dulu, sekarang. Subhanallah, ya. Seorang ini ya tinggal di sebuah keluarga Hindu di desa Bilar ya Ganj. Ya, sebuah desa yang terletak di daerah Azamgarh, India. Saat memeluk Islam, beliau berusia 18 tahun. Tahu kenapa memeluk Islam? Karena dia jenuh sama konsep kesetaraan, ya, sama konsep kasta yang terjadi di agamanya. Ya, dan dia tertarik dengan konsep Islam yang membawa kesetaraan dan keadilan yang ditawarkan Islam yang membuat dia terkesan. Kita kalau bicara konsep di dalam Hindu ada beberapa kasta. Ada yang mengatakan 4, sebenarnya ada 5. Ada kasta lebih rendah lagi daripada Sudra. Ya, ada kasta Brahmana terdiri dari apa? Para pendeta, pemuka agama dan guru. Kasta ini khusus untuk memimpin upacara. Mereka paling tinggi. Kemudian apa? Kasta kesatria yang terdiri dari apa? Bangsawan, prajurit, raja. Kasta ini berada di pemerintahan. Kemudian kasta yang ketiga adalah Waisya. Ya, kasta Waisya ini adalah terdiri dari para pedagang. Ya, pedagang, kemudian apa? Pengrajin, buruh kelas menengah. Kaya nih, ya. Tapi bukan orang-orang raja, bawahnya. Ya. Kemudian ada kasta yang di bawahnya, yang orang kalau di kasta ini aja udah nggak mau. Kenapa? Jadi pesuruh. Siapa itu? Sudra. Di kasta ini merupakan kasta terendah dalam agama Hindu. Karena anggotanya terdiri dari apa? Petani, pembantu, kuli, buruh kecil. Antum bisa bayangin, ya. Orang kasta ini ketemu kasta yang atas nunduk. Mereka selalu nggak pernah dapat kehormatan nikah dengan kasta atas, nggak akan. Ngimpi kata mereka, nggak mungkin, ya. Karena kasta ya memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya.
Kemudian ada kasta yang lebih rendah ternyata, yang dianggap rendahan lebih parah lagi, yang disebut dengan paria. Ya. Yang kemudian kasta ini merupakan kasta yang sangat rendah, dan kasta ini terdiri dari orang yang dianggap rendah, penjahat apa. Pokoknya orang dianggap rendah, mereka masuk kasta paria. Sudah, dihina tok isinya. Kebayang nggak hidup kayak gini? Hah? Kita orang kalau kemudian mau dipilih, mau bisa milih, kita milih dari orang tua yang kemudian sukses-sukses, ya enggak? Kita nggak bisa milih hidup, ya. Maka kemudian akhirnya dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasanya banyak orang-orang India yang kemudian keluar dari agamanya karena perkara ini. Akhirnya, ya, kemudian banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam karena perkara apa? Kasta-kasta tadi, sehingga mereka mendapatkan kebebasan dengan cita-cita mereka sendiri, bisa nentuin hidupnya. Di umur 18 tahun ketika dia masuk Islam, maka orang ini pun mempelajari agama. Sebelum mempelajari agama, dikatakan apa? Di India ada beberapa organisasi yang memfasilitasi perpindahan agama. Kegiatan ini disebut dengan Ghar Wapsi, ya, bahasanya bahasa India semua nih. Ya. Kemudian apa? Orang-orang ini, tapi yang difasilitasi sayangnya adalah orang non Hindu ke Hindu yang punya organisasi. Tapi tidak ada Islamic Center kayak di sini, nggak ada. Artinya apa? Orang-orang Muslim tadi yang mu'alaf berjuang sendirian, masing-masing dulu. Antum bisa bayangin coba. Anak umur 18 tahun, dan yang sangat disayangkan lagi apa yang terjadi ketika kemudian dia memeluk agama Islam, maka kemudian kedua orang tua dan keluarganya memboikot dirinya. Ini sudah lumrah. Seorang anak 18 tahun, antum 18 tahun nih, masih tolong ini anak sudah keluar dari rumahnya, sama orang tuanya mengatakan engkau bukan anakku lagi, maka jangan berharap telepon kemudian minta lah. Diboikot, semua keluarganya boikot. Bayang ya susahnya, tapi nggak membiarkan dirinya putus asa. Akhirnya dia mempelajari agama Islam sehingga dia pun sampai hijrah ke negeri Islam yang terdekat. Mana? Pakistan. Hijrah ke Pakistan. Kemudian dia mendalami agama di situ dengan gigihnya. Dia belajar di madrasah yang subhanallah, madrasah itu bekerja sama dengan Universitas Islam Madinah. Sampai nih anak ya dapat unggul, nilainya bagus. Subhanallah, kemudian akhirnya dia diterima S1 di Universitas Islam Madinah. Bahkan dikatakan dia adalah lulusan pertama yang mu'alaf. Nama Islamnya adalah Syekh Muhammad Diyaur Rahman Al-Azmi. Pernah tahu? Belum ya? Oke, tak ceritain lagi. Kita maju lagi sedikit ke sini. Kemudian akhirnya Syekh Muhammad Diyaur Rahman Al-Azmi ini, ya. Setelah itu ketika dia menempuh S1 di Madinah, ngambil jurusan hadis. Sampai akhirnya menempuh S2, menempuh S3 dengan jurusan hadis. Saking luar biasanya hidupnya diperuntukkan untuk memperdalam agama Islam, sampai-sampai universitas mengakuinya dan mengangkatnya jadi guru besar, profesor di fakultas hadis. Bisa dibayangkan, sampai dia menjadi dekan, dan bahkan tidak berhenti sampai di situ. Kemudian akhirnya kerajaan Saudi Arabia menghadiahinya warga negara karena sebagai bentuk terima kasihnya atas kontribusinya dalam ilmu hadis. Apa yang dilakukan Syekh Diyaur Rahman? Yang dilakukannya adalah beliau subhanallah menulis kumpulan hadis sahih dari 200 kitab lebih. Ya, antum bisa bayangin nih, riwayat-riwayat hadis semua dikumpulin. Selama ini kita kalau bicara tentang hadis sahih, kita selalu kembali pada Bukhari dan
Muslim. Padahal di Abu Dawud ada hadis sahih, benar? Di Nasai ada hadis sahih, Ibnu Majah ada hadis sahih, Imam Ahmad ada hadis sahih, Daruqutni ada. Tapi Syekh Diyaur Rahman selama 15 tahun ngumpulin hadis sahih, berhasil mengumpulkan dalam satu judul kitab 16.000 lebih tanpa diulangi. Kebayang? Jadi contoh satu hadis kemudian disebutin riwayatnya Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud semuanya. Nggak pakai diulangi sama sekali. Apa kata dia? Kenapa dia ngelakuin ini? 15 tahun antum bayangin. Dia melakukan ini supaya orang Muslim ketika dia mengatakan landasan saya adalah Al-Quran dan hadis. Hadisnya satu judul kitab. Tahu kitabnya berapa? 20 jilid. Orang pertama yang ngumpulin seluruh kitab hadis sahih 20 jilid. Padahal aslinya Hindu. Dia bukan dari lahir Islam. Kita yang dari lahir Islam kemana? Gak ada yang bisa melakukan seperti yang dilakukan sama dia. Kemudian ya, kitab itu diberikan nama Al-Jami'ul Al-Kamil fil Ahadits Sahihah Asy-Syamil. Kumpulan lengkap di dalam hadis sahih yang mencakup semua, itu artinya. Dan berhasil dikumpulkan tahun 2017. Itu bisa bayangin. Baru kan? Dan sekarang dicetak gede-gedean. Jadi orang nih kalau mau kemudian nyari hadis sahih nggak perlu kemana-mana sekarang. Cukup kitabnya dia, semuanya ada di situ, semua. Kemudian yang luar biasanya lagi, ya, buku ini terdiri dari 20 jilid yang tebal, 16.000 hadis tentang masalah akidah, hukum, fikih, ibadah, biografi Rasulullah, kemudian tafsir Quran dan semua perkara dalam agama, kumpul semuanya. Nggak ada yang lewat. Kemudian bahkan Syekh Diyaur Rahman, ya, dia mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya selama ini orang-orang meneladani tentang masalah hadis, dia berpikir tentang siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, kemudian Malik, ya. Tapi dia kumpulin semua riwayat-riwayat itu, Baihaqi, dikumpulin semua, ya. Kemudian juga bahkan di semua hadisnya tidak ada pengulangan satupun. Jadi nggak ada hadis yang mirip. Semuanya beda-beda. Anda bisa bayangin. Padahal kalau kita lihat nih, Bukhari sama Muslim riwayatnya, lafadznya mirip. Iya enggak? Yang satu punyanya Bukhari, yang satu punyanya Muslim. Syekh Diyaur Rahman ngumpulin itu. Kebayang caranya? Saking luar biasanya. Dan bahkan beliau menulis kitab yang sangat luar biasa yang bermanfaat untuk orang India sendiri, yaitu Ensiklopedia Quran Glorious. Dikatakan apa? Kitab ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat bagi orang India dengan bahasa India, bahasa Urdu. Karena ternyata Islam menguasai India 800 tahun, tapi bekasnya hilang. 800 tahun Islam di India. Antum lihat sejarahnya, terbukti. Tapi ternyata apa? Bekasnya dihilangin. Dan Syekh Al-Azmi ini, dia menulis di dalam bukunya 600 permasalahan yang menceritakan total, dikuak kembali semuanya, beserta peta serta lokasi-lokasinya secara detail. Antum bisa bayangin ya, Pak. Nggak berhenti sampai di situ. Kemudian dia juga menulis tentang kitab dari Gangga sampai ke Zamzam. Paham maksudnya? Gangga mana? India. Sampai ke Zamzam. Cerita ini tentang biografi, tentang keislaman beliau dan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Syekh ini. Dan bahkan dia menulis tentang dirasatul Yahudiyah al-Masihiyah wal adyan Hindi.
Yahudi, agama Nasrani, serta agama-agama di Hindu. Dan buku ini jadi maraji di kerajaan di negara Saudi Arabia sebagai maraji kembalinya tentang dirasat adyan. Seorang Hindu mu'alaf, dan beliau meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020, tepat pada hari Arafah. Antum bisa bayangin 2020, seorang yang baru, perjalanan yang luar biasa. Allah berikan hidayah, dia bisa membuat kitab yang bermanfaat sepanjang masa, yang belum pernah tertulis sebelumnya. Bukan seorang muslim dari lahir, maka seharusnya kita bersyukur menjadi muslim dari lahir. Harusnya kita bisa melakukan lebih dari yang dilakukan seorang mu'alaf. Harusnya kita menyadari agama kita benar-benar agama yang Allah ridhai. Harusnya kita nggak ragu untuk kemudian menggerakkan kaki kita mendekati Allah Subhanahu wa taala di masjid. Subhanallah. Ini pelajaran yang sangat besar. Lalu gimana caranya kita untuk mendapatkan hidayah itu? Menjadi seorang muslim yang harus diislamkan kembali. Ada 5 tahap. Tahap yang pertama yang harus kita fahami adalah bahwa sesungguhnya tidaklah seseorang bersandar kepada dirinya sendiri dalam mencari hidayah. Paham maksudnya? Selama ini kalau kita berusaha, itu kan kita kadang, saya harus gini, tapi kita ngelupain Allah. Betul apa enggak? Iya. Seseorang kalau mau cari hidayah, enggak boleh bersandar sama dirinya. Dia harus bersandar sama Allah. Lihat, mu'alaf yang kita bicara dua orang. Ya, seorang sahabat, ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang satu adalah seorang syekh yang luar biasa dalam ilmu hadis, yang dia menulis buku hadis yang sangat bermanfaat bagi orang muslim. Apakah mereka bersandar dalam dirinya kepada dirinya sendiri dalam mencari hidayah? Enggak. Mereka selalu berharap. Mereka berharap bersama siapa? Berharap untuk mendapatkan petunjuk kepada Allah. Mungkin hatinya tidak mengatakan Allah, tapi mereka berharap saya ingin mencari kebenaran. Dan tidak mengandalkan dirinya. Berupa apa? Salman bertanya, kepada siapa engkau menasihatkanku untuk aku datangi? Ya apa enggak? Berarti Salman tidak menyadarkan pada dirinya. Kalau dia menyadarkan pada dirinya, gurunya meninggal, selesai. Ini enggak. Bahkan subhanallah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan kunci pokok segala kebaikan adalah dengan kita mengetahui, yakin bahwa apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Karena itu, pada saat itulah kita yakin bahwa semua kebaikan amal soleh adalah termasuk nikmat Allah. Dan datangnya dari mana? Allah. Kalau kita ngerasa datangnya dari Allah, berarti kita harus minta sama Allah. Nggak nyandar sama diri sendiri. Berapa banyak kita menyandarkan kecerdasan diri sendiri, ternyata kita nggak dapat apa-apa. Malah yang ada apa? Salah dan salah. Ujung-ujungnya putus asa. Gini salah, gitu salah. Ya caranya salah. Bahkan subhanallah, Rasulullah SAW berdoa. Apa doanya? Doa yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya, wahai yang maha memberikan hidup dan yang berdiri sendiri, nggak butuh yang lainnya. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Aslih li sya'ni. Ya Allah, perbaikilah nasib kondisi di diriku. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan biarkan diriku bersandar sama diriku sendiri. Jangan biarkan aku bersandar sama diriku sendiri sekejap mata pun tanpa pertolonganmu. Berarti apa di sini? Kita nggak boleh ngandalin kemampuan diri sendiri dan melupain Allah. Caranya usaha dan minta tolong. Ini yang benar. Dan kita yakin semua kebaikan datangnya dari
Allah. Dan keburukan, kata ulama mengatakan, munculnya gara-gara hukuman atas dosa kita. Paham ya? Tahu nggak? Subhanallah. Ada seorang Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, ketika Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Perhatikan ini. Allah katakan di dalam hatinya ada penyakit. Surat Al-Baqarah kan ini, maka Allah tambahin penyakitnya. Tahu maksudnya apa? Maksudnya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa sesungguhnya ya, mereka yang melakukan dosa, untuk hukuman dosa itu Allah takdirkan dosa berikutnya. Berarti apa? Kita ngelakuin kejelekan karena kejelekan sebelumnya. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan, jangan salahin Allah, salahin diri kita. Karena bayangin, dosa setelahnya terjadi karena hukuman dosa sebelumnya. Lah kalau kemudian dosa ke dosa, kapan kita baiknya? Padahal Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, ketika seorang anak Adam melakukan dosa, nakatat fi qalbihi naqtatan sauda. Allah kasih titik hitam di hatinya. Kalau dia melepaskan dosanya, istighfar, kemudian istighfar, kemudian tobat, saqa qalbah, hatinya bersih lagi. Tapi kalau enggak, maka dosanya menumpuk sampai kemudian Rasulullah menyebutkan ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak. Allah akan memberikan ran, tahu rana? Titik hitam legam. Maka Allah nutup hidayah dari dirinya. Gara-gara maka nu yaksibun kelakuannya. Maka kenapa orang muslim jauh dari Islamnya sendiri? Gara-gara hatinya tertutup karena dosanya terus-menerus. Kalau sudah hatinya tertutup dari hidayah, dinasihatin bisa enggak? Antum mau cerita mu'alaf ribuan kali, enggak bakal masuk. Jelas di sini? Berarti apa? Jangan andalkan dirimu sendiri. Kemudian yang berikutnya, selalu mengikuti dan berpegang teguh kepada agama Allah secara total. Habis tadi nggak ngandelin dirinya, minta sama Allah. Yang kedua, kalau kemudian masuk ke agama jangan tanggung-tanggung. Karena Allah mengatakan ada orang yang nanggung nih. Allah katakan apa? Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Yang menguntungkan dia diambil, yang enggak entar dulu. Oh, enggak bakal, hidayah mustahil, semakin jauh iya. Makanya apa? Orang Islam enggak jadi Islam gara-gara ini. Ya, habis tadi minta sama Allah, yang kedua jalani totalitas, jangan pilih-pilih. Karena kemudian apa? Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 123. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ini bercerita tentang apa? Ketika seseorang kemudian Nabi Adam sama Hawa Allah turunkan dari surga ke bumi. Kata, nanti akan datang petunjuk dariku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku secara total, maka enggak bakal hidupnya sengsara dan enggak bakal tersesat. Berarti apa? Allah kasih nikmat terus. Nih, orang yang dapat hidayah tadi ini, orang yang mu'alaf, lihat, getol enggak dia? Apa setengah-setengah? Ada, mu'alaf setengah-setengah. Ingat, mu'alaf itu dia memilih agama Islam karena tahu. Karena dia punya apa? Punya alasan. Alasan itu yang buat mereka lebih semangat daripada diri kita. Makanya kemudian apa? Allah jauhkan mereka dari sifat sengsara. Jadi gak ada istilahnya. Antum ada mu'alaf yang kemudian, ya Allah masuk Islam tambah susah. Cari. Silakan cari di Islamic Center. Cari di mu'alaf center. Yang ada cerita mereka selalu saya bahagia masuk Islam. Karena Allah janjikan mereka apa? Gak bakal sengsara apalagi tersesat. Subhanallah. Berarti apa?
Kebahagiaan yang kita cari selama ini jelas mereka lakuin, mereka dapetin, tapi kita malah tambah jauh. Kemudian perhatikan, ketika Allah ngasih kebahagiaan itu, apa buktinya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya nerima Islam total. Allah lapangin, berarti ibadahnya beban enggak? Enggak. Jelas ya? Akan tetapi wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'ada fis sama. Kalau Allah mau nyesatin orang, Allah buat hatinya sempit. Kemudian apa, susah, seakan-akan mereka lagi apa? Mereka lagi ndaki ke langit. Antum tahu, manusia kalau naik semakin tinggi, dadanya, napasnya enak apa tambah sesek? Tambah sesek, tambah gak bisa ngapa-ngapain. Tambah benci. Berarti orang-orang yang menjauh dari Islam, mereka yang Allah murkai. Kira-kira nasibnya gimana terakhirnya? Ada yang husnul khatimah? Jangan berharap. Bahagia gak hidupnya di dunia? Enggak. Tapi kadang-kadang kita masih maju mundur. Nih, ciri-ciri orang yang Allah benci. Yang ketiga, orang setelah mereka menerima Islam total, mereka pasti mempelajari Al-Quran dan membacanya, dan ini gak bisa lepas. Untuk melihat kisah-kisah mu'alaf, berawal mereka benci sama Islam. Para haters nih kumpul. Tahu tak dulu ceritanya setiap ada kumpulan mesti ada orang nyusup kemudian jelekin Islam. Kemudian mereka juga yang jadi orang yang kemudian apa? Mojokin orang yang benci tadi. Padahal mereka berdua nih disebut para haters nih. Begitu kemudian mereka nggak dapetin kesalahan di dalam Al-Quran, kata mereka apa? Berhenti kata mereka. Ini real terjadi. Kemudian sudah yang ngomong berhenti dapat hidayah masuk Islam karena kita nggak nemuin kesalahan dalam Islam. Tapi masihkah kita ragu sama Quran kita sendiri? Ini yang perlu dipertanyakan. Karena subhanallah, sesungguhnya Quran tuh Allah katakan apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya ini Quran memberikan petunjuk kepada orang-orang yang jalan yang paling lurus. Orang-orang yang nyari hidayah tadi, ini petunjuknya. Yang buat mereka bisa istiqomah, ini. Mereka pasti balik. Kata mereka apa? Rata-rata ceritanya mereka, ketika kami mempelajari kami semakin bahagia. Kami semakin yakin Islam itu benar. Subhanallah. Kemudian apa? Dan memberikan kabar gembira sama orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh. Jadi isinya apa? Hidupnya tambah senang. Dikasih sama Allah hidayah, kemudahan, petunjuk, berakhir dengan husnul khotimah. Kebayang? Subhanallah. Ya. Dan bahkan yang terakhir adalah mereka meneladani, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW, dan meradani juga jalannya para sahabat. Ini dia. Makanya kenapa kadang-kadang kita jauh agama, Ustaz saya berusaha tapi jemu. Gara-gara apa? Belajarnya gak sesuai sunnah. Penyakit gak ini? Kadang-kadang buat kita jadi jenuh ngelakuin agama karena gak sesuai aturan. Coba kalau kita ngikutin sunnah, agama ini gampang. Rasulullah mengatakan, kalau kita mau balas diri kita sendiri dengan amal soleh, nggak bisa. Kata Rasulullah, ingat kata Rasulullah, hati-hatilah. Ya, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya sendiri. Rasulullah mengatakan. Kemudian sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan kau ya Rasulullah, wala ana, bahkan saya nggak bisa.
Ada tapinya. Illa ayyataghamadiyani Allah birahmatin wa fadli. Kecuali Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya, baru bisa masuk surga. Berarti orang masuk surga gara-gara rahmat Allah. Jadi kalau kita mau cari rahmat Allah, hiduplah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan diri kita sendiri. Bukan sesuai agama pendapat kita sendiri dalam melakukan agama lah. Tapi ikuti petunjuk, baru kita bakal seneng tuh ngelakuinnya. Tapi kalau di luar petunjuk, menurut diri kita, saya harus balas nikmat Allah. Yang ada jemu, ditinggalin total tuh agama. Banyak nggak yang kayak gini? Banyak, karena salah jalan. Subhanallah. Dan yang terakhir, saya tutup dengan sebuah hadis Rasul, sebuah ayat Al-Quran. Kalau kita mau terus-menerus bahagia, jangan pernah tinggalin amal soleh.